Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد, melanjutkan dalam subuh kita pada hari ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ada seorang pun dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu padaku tentang seseorang, karena sesungguhnya aku senang apabila aku keluar menemui kalian dengan hati yang sehat, bebas dari segala penyakit hati. Hadis riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang ahli jannah. Tidak lama kemudian muncullah seorang dari kaum Ansor. Dari janggutnya menetes air bekas wudu, dan ia menggantungkan sandalnya di tangan kirinya. Keesokan harinya Nabi SAW mengatakan seperti perkataan kemarin. Lalu muncul lagi orang Ansor yang sama dengan keadaan seperti hari pertama. Pada hari yang ketiga Rasulullah SAW mengulangi perkataan yang sama, dan orang Ansor itu lagi yang muncul dalam keadaan yang sama. Ketika Rasulullah SAW pergi, Abdullah bin Amr radhiyallahu mengikuti orang Ansor itu hingga ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr berkata padanya, aku telah bertengkar dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan kembali kepadanya selama 3 hari. Menurutmu bolehkah aku tinggal di rumahmu hingga 3 hari? Ia menjawab, ya. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia menginap selama 3 malam di rumah orang Ansor itu. Tetapi ia tidak pernah melihat beribadah pada malam hari, kecuali apabila ia terbangun dan mengubah posisi tidurnya di atas tempat tidur. Ia berzikir kepada Allah dan mengucapkan takbir sehingga ia bangun untuk melakukan salat subuh. Abdullah meneruskan ceritanya, ada satu perkara lagi, bahwa aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diucapkannya kecuali yang baik-baik saja. Ketika 3 malam itu berlalu dan hampir saja aku merendahkan amalannya, maka aku berkata padanya, hai hamba Allah, tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku, juga tidak ada perselisihan. Tetapi yang sebenarnya, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan tentang dirimu kepada kami sebanyak 3 kali. Kata beliau, akan muncul kepada kalian seorang ahli jannah, lalu yang muncul adalah engkau. Sebanyak 3 kali beliau mengatakan demikian, dan tetap yang muncul adalah engkau. Kemudian aku ingin tinggal bersamamu agar aku dapat melihat mengetahui apa amalanmu. Lalu aku mengikutimu, tetapi ternyata aku tidak melihat engkau melakukan amal-amal yang istimewa. Amal apa yang telah menyampaikan dirimu pada posisi yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa engkau ahli jannah? Orang Ansor itu menjawab,
Tidak ada amal yang istimewa kecuali sebagaimana yang engkau lihat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, ketika aku akan pergi, ia memanggil lalu berkata, amalku biasa-biasa saja seperti yang engkau lihat, kecuali sesungguhnya aku tidak mendapati dalam hatiku kebencian kepada siapapun di antara orang-orang Islam, dan aku juga tidak pernah iri kepada siapapun atas kebaikan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, inilah amal yang telah menyampaikan dirimu pada kedudukan itu, dan inilah amal yang tidak mampu kami lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan seseorang yang sedang ditimpa suatu kesempitan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib kesalahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya ataupun kesalahannya di akhirat. Dan Allah selalu membantu seseorang selama ia membantu saudaranya. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah taklim subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat.